Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam program acara diskusi sekolah sahabat, di mana 1 triwulan ke depan kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat yang berjudul Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita Berbagi dalam Misinya. Di studio saya ditemani dengan sahabat saya, boleh diperkenalkan nama, jemaat dari mana, dan pertanyaannya adalah, di kehidupan sehari-hari kamu, enakan sendiri apa bareng sama teman? Shalom, nama saya Bella Donawena. Saat ini saya berjemaat di Tumoto Pondok Indah. Pertanyaannya, kalau sama teman-teman atau di kehidupan sehari-hari lebih senang, tergantung sih. Ada beberapa yang lebih senang sendiri, ada juga yang sukanya rame-rame. Tapi kadang kalau terlalu rame juga kayaknya nggak ada privacy. Jadi tergantung. Pernah merasa sendiri saat rame-rame? Pernah. Atau merasa rame saat sendiri? Itu gila kayaknya rame saat sendiri. Ya, bersama saya di studio ini ditemani dengan Pendeta Leroy Pakpahan. Beliau adalah pendeta dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Shalom Pak Pendeta. Shalom, shalom pemirsa. Pak Pendeta, pertanyaan yang sama. Lebih enak sendiri atau rame-rame dalam kehidupan sehari-hari? Tentu lebih rame ya, lebih rame lebih enak ya. Karena itu akan menolong kesepian kita. Ya, saya lebih suka ada orang ya bersama dengan Ada saya orang, dalam ya. kehidupan. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung 24 jam, lebih banyakkan sendirinya atau rame-ramenya, Pak Pendeta? Atau Oh, sekarang istilah lockdown ini kami selalu ada di rumah semuanya. Jadi Syukur. rame. Syukur juga, Iya, Pak Pendeta ya. Syukur. Jadi, Bersama dengan anak-anak ya. hidup penuh dengan Ya. warna. Amin. Baik, selama 1 minggu ini kita akan belajar tentang melayani seperti Yesus. Tentu dikatakan di sekolah sahabat kita, Yesus benar-benar memperhatikan orang. Itu juga yang disebutkan dalam ayat inti kita, Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bella boleh bacakan ayat inti kita dan sekaligus doa buka. Baik. Ayat inti kita pada minggu ini terdapat dalam Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi masing-masing kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulaikan diskusi kami butuh tuntunan Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan, agar apapun yang kami diskusikan itu semua seturut dengan firman-Mu. Dan biarlah pemirsa yang menyaksikan Tuhan bantu agar mereka juga dapat mengerti apa yang kami diskusikan, dan biarlah Roh Kudus juga tetap bekerja dalam hati mereka. Terima kasih banyak Tuhan, inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran kita selama 1 minggu ini judulnya adalah melayani seperti Yesus. Apa itu melayani dan bagaimana melayani seperti Yesus? Pak Pendeta, boleh disampaikan kepada kita dan juga pemirsa yang ada di rumah? Seperti Yesus, maka yang muncul dalam pikiran kita adalah ini cara ya. Bukan saja cara barangkali, tetapi juga motivasi mendasar ya, yang ada dalam diri Yesus ketika menghadapi orang. Ya, itulah sebabnya di ayat hafalan tadi disebutkan, melihat orang banyak itu, coba perhatikan, tergeraklah hati Yesus. Oleh apa? Oleh belas kasihan kepada mereka. Padahal coba perhatikan kata-kata yang disebutkan kan, mereka ini seperti apa? Ya, mereka ini lelah katanya. Domba. Nah, tapi saya suka karena kata yang sama, kata Yunani yang digunakan di sini untuk kata lelah, jadi sama dengan Markus 5:35. Ini kepala rumah ibadat ya. Anakmu sudah mati katanya, untuk apa menyusah-nyusahkan guru? Jadi kalau dalam arti mereka ini susah gitu ya. Atau bagaimana ya? Lalu kemudian terlantar. Ini seperti Yudas Iskariot ya, dia lemparkan uang perak itu ya. Jadi dibuang, outcast. Ya, tapi itu yang
yang dilayani oleh Yesus. Mereka secara psikologi orang yang terlantar, terbuang, susah, itu biasanya orang sulit ya, sulit dia. Ada kadang-kadang mengubah, tadinya dia bagus, sifatnya bagus, sangat sosial, tapi pada akhirnya oleh karena outcast jadi gampang marah dan segala macam. Dan ini yang dilayani oleh Yesus. Luar biasa ini. Dan tentu gimana supaya bisa seperti Yesus melayani, kita harus betul-betul memperhatikan orang. Ya. Nah, kita harus sudah punya hubungan terlebih dahulu bersama dengan orang yang akan kita layani. Ya, sebagaimana yang dituliskan dalam Sekolah Sahabat kita, dikatakan Yesus benar-benar memperhatikan orang. Yesus lebih tertarik kepada keprihatinan dan kebutuhan mereka dibanding kebutuhan dirinya sendiri. Bagaimana kita melayani seperti Yesus? Tentu kita lebih memprioritaskan orang lain dibanding diri sendiri. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita kembali lagi di pelajaran kita hari Minggu. Sikap Yesus terhadap orang lain. Nah, melayani seperti Yesus, tentu kita harus melihat bagaimana sikap Yesus dalam melayani. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang sikap atau perilaku yang Yesus lakukan, di sini disebutkan dalam Lukas 15 ayat 2, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Dalam arti, Yesus tidak membeda-bedakan orang. Ya. Yesus tidak membeda-bedakan, saya di sini kelompok yang begini, kelompok yang melayani di gereja, kelompok yang aktif di gereja, yang punya jabatan di gereja, sementara situ banyak dosanya loh. Nah, jadi, sorry nih ya, social distancing gitu kan. Itu hal yang harus diperhatikan oleh kita. Jangan pernah membedakan golongan ya. Jangan pernah membedakan golongan. Lalu apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Mungkin saudari Bella boleh dibacakan Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Seperti inilah seharusnya kita berperilaku melayani orang lain. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ada dua hal yang disampaikan di situ. Garam dan terang. Garam adalah sesuatu yang tak terlihat, Pak Pendeta ya. Dalam arti ketika dia berperilaku atau ketika dia mempengaruhi satu media, Makanan. dalam hal ini makanan, dia tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Ya. Nah, sementara di ayat 14 dikatakan terang. Terang ini bertindak as a pulpit center. Ya. Dia sebagai sesuatu yang kelihatan. Nah, jadi kita harus bisa membedakan kapan saya harus bertindak tidak kelihatan, tetapi dapat dirasakan, dan kapan saya bisa bertindak di depan umum, kelihatan, dan berdampak. Ya. Bagaimana, Pak Pendeta, untuk tanggapannya terhadap ilustrasi ini sehubungan dengan sikap Yesus terhadap orang lain? Ya, artinya ini memberikan kepada kita satu ruang untuk berpikir bahwa ada dimensi berbeda ya dalam setiap pelayanan. Ya, ada saat di mana kita memang perlu tidak terlihat, jadi seperti underground, tapi penetrasi yang kita buat itu boleh mengkhamirkan komunitas atau orang yang kita sedang layani. Ya. Tapi di waktu yang lain, ini juga memang kita harus tampil ya. Tapi sekali lagi ini dihubungkan dengan cerita lain ya di pasal berikutnya ya tentang bagaimana kita memberikan sesuatu ya. Yeah. Bukan untuk pamor kita, bukan untuk popularitas kita. Karena pasal 14 selanjutnya itu juga mengatakan supaya siapa yang dipuji.
Bapa yang di sorga ya, Bapamu dipuji oleh karena perbuatanmu itu ya. Jadi ini menyadarkan kita bahwa ada dimensi yang berbeda dalam setiap komunitas atau objek pelayanan yang kita masuki. Baik. Saya ada pertanyaan Pak Pendeta terkait dengan pelajaran kita di hari Minggu. Disebutkan di sini, Yesus menerima orang-orang berdosa. Dalam konteks Injil, Lukas pasal 15 ini, orang-orang berdosa di situ adalah bukan dari golongan ahli-ahli Taurat. Ya. Padahal kita tahu bahwa semua orang itu berdosa. Nah, kenapa bisa ada sampai ungkapan orang-orang berdosa, Pak Pendeta? Ya, ini kan label sosial kan. Ini social label namanya. Orang membuat label kepada orang lain. Dan itu memang diterima dalam bahasa Perjanjian Baru, khususnya Injil, bahwa ada orang berdosa. Jadi menggunakan bahasa yang biasa didengar ya. Misalnya kalau kita seperti ini, itu orang jahat, kan biasa begitu. Nah, tapi kemudian Yesus melayani. Nah, tapi jangan lupa, jangan berhenti. Di hari Sabat petang kita sudah dapatkan kutipan dari Ellen White ya, Christ method alone ya. Iya. Nah, begini, kita berbaur, tapi banyak orang berhenti hanya di berbaur. Padahal semuanya dibawa kepada satu arah, bahwa pada akhirnya orang itu harus dipanggil untuk ikut Yesus. Ya, benar Yesus melayani orang berdosa, tapi jangan pernah lupa, dia tidak tinggal di keberdosaan. Jadi gini, dia tidak biarkan orang itu tinggal dalam keberdosaan itu. Nah, itu yang penting. Ada banyak orang yang misunderstanding di situ. Jadi, oke, Yesus bersama orang berdosa. Oh, Yesus itu lihat itu. Dia baik, dia accept itu orang berdosa. Jadi gitu. Jadi Anda juga melayani orang berdosa, tinggal bersama dengan kami. Ayo, mari, minum, begitu ya. Nah, bukan begitu juga ya. Iya. Yesus itu melayani orang berdosa untuk membuat mereka keluar dari dosa itu. Itu kebutuhannya. Jadi pastikan ini ada dalam pikiran kita waktu kita. Karena begini, ada banyak orang terlalu banyak berhenti kepada pergaulan ya. Ini step pertama. Harus ada saat di mana kita nanti akan panggil dia, mari ikut Yesus. Bukan nih, ya mungkin kita bilang pertama, ikut aku yuk untuk menuju kepada Yesus kan begitu ya. Jadi kita harus bawa orang itu keluar dari dari keberdosaan itu. Dari tanggapan Pak Pendeta tadi saya dapat pertanyaan juga sekaligus aplikasi buat kita orang-orang muda. Ada yang mengatakan begini Pak Pendeta, itulah gunanya saya berbaur, bergaul dengan para perokok, para peminum, supaya saya bisa menarik dia. Nah, tapi kan ada yang mengatakan bahwa Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. iya. Baik, ditahan dulu Pak Pendeta, boleh dijawab setelah yang satu ini. Oke, silakan dilanjutkan Pak Pendeta terhadap pertanyaan tadi. Ya, kata-kata yang disebutkan oleh Ellen White, ya, Christ method alone, ini mingling ya, jadi berbaur. Ini kan ceritanya dalam konteks pelayanan bukan. Tapi kemudian ada ayat yang lain yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat berapa itu? Ayat 33 ya. Ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat 34 itu baik itu. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Artinya gini, bukan pelayanan yang ditekankan di sini, tapi memang pergaulan, mau bersahabat saja begitu. Jadi itu endingnya. Itu namanya, itu tujuannya, mau berbaur ya, mau bergaul. Padahal dalam konteks Yesus Ellen White ya, Ellen White, dia sedang menekankan pelayanan ya. Berbaurnya, menunjukkan simpatinya, melayani kebutuhan mereka, itu kan semuanya bermuara kepada pelayanan untuk bawa dia kepada Yesus. Oke. Jadi agak berbeda konsepnya. Gitu. Oke, ya baik. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Oke, Bella, silakan lanjutkan untuk pelajaran hari Senin. Baik, untuk hari Senin ini judulnya perlakuan Yesus terhadap orang lain. Kita sudah belajar bagaimana sikap Yesus dalam pelayanannya dan apa yang Yesus lakukan kepada orang lain dalam pelayanannya.
Dan tujuan Yesus adalah untuk mengeluarkan yang terbaik dari manusia. Maksudnya apa dengan mengeluarkan yang terbaik dari manusia? Ternyata Yesus sering sekali memuji, bukan hanya memuji, tapi dia menyadarkan orang bahwa ini loh identitasmu. Tuhan sudah memberikan kamu banyak sekali karunia, dan Yesus berusaha untuk mengeluarkan itu untuk membuat orang yang sedang berkomunikasi dengan dia untuk sadar, oh ternyata saya, jadi tidak ada seperti merendahkan diri, tapi Yesus membuat orang itu sadar akan apa yang sudah Allah berikan untuk dia, dan dia merangkul orang itu, dan akhirnya orang itu sadar bahwa tidak lagi ada tinggal di dalam dosa, ada banyak sekali hal-hal yang Allah berikan bagi dia, dan disitulah yang Yesus keluarkan bagi mereka. Tapi di sini kita tidak boleh salah paham bahwa Yesus hanya memuji saja. Tidak, melainkan ada hal-hal yang Yesus lakukan sebelum dia memuji orang itu. Karena kita tahu bersama bahwa ada pujian-pujian yang menyesatkan orang. Dan di sini Yesus tidak dalam konteks menyesatkan orang. Bahkan ketika keadaan Yesus luar biasa menantang, tapi Yesus menanggapinya dengan anggun. Dan di Lukas 4 ayat 22 dituliskan bahwa orang banyak mereka terheran-heran akan kata-kata yang indah yang diucapkan oleh Yesus. Dan di saat di Yohanes menuliskan atau dia menambahkan bahwa kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi pendekatan Yesus kepada orang-orang menghilangkan perasaan amarah mereka dan membuat mereka tersadar dari dosa mereka dengan cara yang lembut, dengan cara yang anggun, yang membuat orang-orang terheran-heran dengan perlakuan Yesus kepada mereka. Dan kata-katanya yang ramah menyentuh senar yang responsif di hati orang-orang yang berinteraksi dengan Yesus. Dan di sini akhirnya Yesus sendiri membuat orang-orang menjadi merasa bahwa mereka diterima dengan segala keberdosaan mereka, tapi dengan cara Yesus menerima mereka atau membuat mereka sadar dengan kata-katanya, disitulah ada rasa diterima. Orang-orang berdosa ini merasa bahwa mereka tidak dikucilkan. Kita tahu bersama seperti Magdalena dan orang-orang berdosa lainnya yang diterima oleh Yesus dengan sikap yang anggun, sikap yang damai. Dan di sini juga di sekolah sahabat kita ada ilustrasi atau ada cerita tentang perwira ya, komandan militer Romawi, di mana imannya membuat Yesus terheran-heran, dan akhirnya Yesus tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa tingkatan iman yang seperti ini tidak pernah ditemukan oleh Yesus di Israel. Dan itu yang membuat seorang perwira ini merasakan bahwa Tuhan sendiri melihat bahwa iman dia ini betul-betul dia percaya bahwa pada saat itu kasusnya Yesus dapat menyembuhkan kerabatnya pada saat itu. Dan juga ada seorang ahli Taurat Yahudi. Yesus juga berkata kepada dia bahwa engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Jadi Yesus tidak segan-segan untuk mengeluarkan kata-kata yang mengangkat iman orang-orang, yang membuat mereka merasa bahwa mereka diterima. Kadang kita kan sebagai manusia, kita tidak suka ya memuji orang lain, karena kita tidak mau mereka terlihat lebih hebat daripada kita. Tapi di sini Yesus menunjukkan kembali, dia tidak segan-segan mengeluarkan apa yang terbaik dari manusia. Mereka menjadi menghargai diri mereka, dan mereka juga menjadi lebih tinggi imannya kepada Tuhan, tapi bukan menyesatkan. Yesus tidak pernah memuji orang untuk menyesatkan, tapi dia memang mengeluarkan, dia mengorek karakter manusia, dan akhirnya dia keluarkan supaya orang itu dapat mengembangkan karakter itu. Dan ketika kata-kata kita memberi semangat, seperti Yesus memberi semangat kepada orang, dan penuh dengan rahmat, maka kata-kata itu dapat memiliki pengaruh positif bagi orang lain. Dan kita tidak tahu, mungkin kita hanya berkata-kata menurut kita ya pendek aja, singkat, tapi kita nggak pernah tahu ternyata kata-kata kita itu membawa dampak positif yang luar biasa yang dibutuhkan orang itu pada saat itu kepada kehidupannya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu, pada saat dia di dunia, bahwa
Dia menghargai setiap hal-hal kecil, membantu orang lain dengan kata-katanya, dan itu membantu kehidupan orang, bahkan iman orang terbantu. Dan itulah yang harus kita lakukan, bahwa kita harus memperlakukan orang dengan baik dalam pelayanan kita, agar iman mereka terangkat dan mereka kembali lagi kepada Yesus. Baik. Luar biasa. Luar biasa ulasan yang disampaikan oleh Saudari Bella. Waktu kita sudah mulai memberikan tanda, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam diskusi Sekolah Sahabat. Sekarang kita masuk kepada pelajaran hari Selasa. Silahkan Pak Pendeta. Baiklah, jadi ini dua bagian ya. Bagian yang pertama ini kita pakai formatifnya dulu ya, dasarnya dulu, fondasinya nanti lebih mendalam pada besok hari ya. Nah, kita lihat bahwa dalam menarik jiwa ya, dalam menarik jiwa, Yesus juga melakukan sebuah pelayanan yang menyoroti kebutuhan orang. Nah, Yesus paham kebutuhan orang, itu kan tanda bahwa dia telah melakukan observasi yang tepat. Ya. Nah, ini penting ya. Ada banyak kita melayani, kita melihat ketersediaan kita. Ya. Hanya cukup sampai di situ. Ya, saya hanya bisa lakukan ini. Lalu kemudian pada waktu kita melayani orang itu, katakanlah dengan membawa apa yang kita punya, hanya itu yang kita mau, hanya terbatas di situ. Ternyata kadang nggak cocok. Ya, itu yang jadi tantangan. Ya, nggak cocok, nggak tepat pada tempatnya ya. Contohnya orang ini lagi lapar, ya. Lalu kita bawa garam. Iya. Ya, ini untuk perkemahan, untuk garam cocok. Seperti begitu ya. Jadi ini tantangan ya. Jadi itulah sebabnya ketika kita melayani ada step ya, ada step. Dan ini menjadi ayat hafalan ya, menjadi hafalan wajib, diktat wajib ya, struktur wajib atau step atau langkah-langkah wajib yang harus dipahami ya. Banyak juga diseminarkan bagaimana manusia itu pertama-tama harus berbaur ya, kenal ini orang ya. Dengan demikian kita tahu, jadi tepat guna apa yang kita sampaikan kepadanya. Lalu jangan pernah lupa dalam soal pelayanan ini Yesus menunjukkan bahwa kebutuhan terbesar manusia itu adalah kebutuhan persekutuan dengan Allah. Ya, kebutuhan kehidupan kekal ya. Jadi rekonsiliasi dengan Allah itulah kebutuhan yang sebenarnya. Kita dalam level manusia nggak lihat itu, ya. Kita hanya lihat bahwa saya ini perlu kesembuhan nih. Berarti saya butuh kesembuhan loh, itu yang utama kan begitu. Tapi ternyata tidak seperti itu dalam pandangan Yesus. Kan kita sekarang ya dalam satu pekan ini kan kita belajar bagaimana Yesus ya, bagaimana Yesus men-treat orang. Jadi kita belajar di Yesus. Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa bukan itu tujuannya. Karena kesembuhan fisik tanpa kesembuhan rohani Iya, betul. itu nggak komplit ya. Karena ya manusia itu kebutuhan utamanya itu adalah diperdamaikan ya dengan Allah. Harus secara ini, holistik. Ya ini apa namanya? Inilah apa namanya teorinya dulu ya. Inilah teorinya. Lalu kita harus kembangkan dari teori atau prinsip yang benar itu. Terima kasih. Satu pertanyaan Pak Pendeta. Mengenai pelajaran kita di hari Selasa ini memang agak out of the context, tapi perlu saya tanyakan. Sering sekali dalam Alkitab ketika menyembuhkan orang, baik secara fisik, baik secara rohani, Yesus mengatakan dosamu diampuni. Nah, pertanyaan saya Pak Pendeta, apakah relate itu kalau kita berdosa maka kita akan sakit? Atau saya simpulkan deh, begini, orang sakit karena berdosa. Nah, terus kalau misalnya kita mendoakan orang, mengunjungin orang yang sakit itu, gimana Pak Pendeta? Ya, kalau kita perlebar konteksnya ya, dalam juga realita kita sekarang kita paham ya. Ada orang yang bisa saja karena, pada dasarnya begini, dosa itu kan terjadi, penyakit itu kan terjadi karena dosa. Itu awalnya. Tadinya kan kita diciptakan baik ya, sempurna. Mana mungkin ada penyakit. Tapi dosa masuk, kita berpenyakitan. Hanya ada begini, ada orang sakit
tidak serta-merta oleh karena efek langsung dari dosanya. Tapi karena tubuhnya memang berdosa, toh. Kan kita gampang terserang sakit. Iya. Itu tanda bahwa kita orang berdosa, ya. Tapi maksud saya bukan karena jadi perbuatan langsungnya sehingga dia sakit. Memang kita ketahui ya. Contohnya ada orang yang balap-balapan, udah disuruh jangan balapan, jatuh ya. Nah, itu kan kualat ya, karena dia sendiri. Tapi ada orang tidak. Ada orang, ya dia berjalan dengan baik di trotoar. Baik ya. Tapi ada orang ngebut-kebutan. Akhirnya apa? Ini salah lalu ditabrak dia. Emang dosa dia? Kamu nggak boleh jalan di trotoar. Itu dosa. Bukan kan? Yang salah adalah orang lain. Sehingga dia terkena. Hanya begini, waktu kita hubungkan dengan perkataan Yesus yang sebutkan, dosamu diampuni. Gantinya dia sebut pertama misalnya engkau disembuhkan atau pulihlah engkau. Begini, saya mau katakan bahwa ada orang pada akhirnya berdosa karena sakit. Berdosa karena sakit. Ya, mengutuk Tuhan jadinya kan. Oh. Lalu dia review ya, dia jadi hebat ya, dia review Ayub kebaikannya. Ayub tertantang untuk itu. Iya. Jadi dia bilang, Hizkia contohnya, Hizkia dia Iya, tunjukkan Hizkia. kan, aku ini baik loh. Lalu dia merengek seperti anak kecil ya, aku ini baik loh. Begini, ingat dong katanya. Nah, lalu kalau dilanjutkan ini argumen, pada akhirnya jadi seperti ya, jadi kutuk ya, jadi berdosa di situ. Ada begitu. Sehingga inilah yang terjadi. Jadi ketika misalnya ada pelayanan yang terjadi bagi kita. Saya bikinlah kepada kita dulu ya. Lalu orang katakan, mari saling mengampuni. Emang saya dosa apa? Nah, jangan begitu, itu arogan namanya ya. Karena boleh saja ada sesuatu yang kita tidak sadari, ternyata orang itu dipakai oleh Tuhan untuk katakan itu. Menyadarkan Ya. kita. Jadi senantiasa ada hubungannya, walaupun kadang-kadang tidak secara langsung, tapi ini yang perlu dipahami. Ya. Ini yang perlu dipahami, mengapa Yesus harus katakan itu. Dan dia observasi orang itu. Bisa saja itu dosanya yang membuat dia sakit, tapi bisa juga sakit itu yang membuat dia berdosa. Bisa saja. Baik. Jadi tergantung dari konteksnya masing-masing, Pak Pendeta ya. Yang Iya. paling penting yang kita sadari adalah penyakit itu tidak pernah berasal dari Tuhan. Makanya kita diajarkan orang-orang Kristen, orang-orang Advent, kalau sakit, ya jangan bilang ini dari Tuhan gitu ya. Karena Pencobaan. iya pencobaan ini dari Tuhan. Ya. Termasuk sakit, Pak Pendeta. Karena kan ada yang bilang, oh ini adalah salah satu cobaan dari Tuhan. Ya, kita tidak mengenal hal seperti itu. Baik, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di diskusi Sekolah Sahabat. Kita masuk kepada hari Rabu, pelayanan penyembuhan Yesus bagian yang kedua. Dikatakan dalam Matius 4 ayat 23 sampai 25, di sini dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Di sini kita lihat bahwa Yesus dalam pelayanannya tidak pernah terlepas dari pelayanan kesehatan. Atau istilah kita charity clinic, Pastor ya. Tetapi ada satu hal yang unik di sini. Di mana Yesus bukan hanya menyembuhkan berbagai jenis penyakit, seperti yang sudah diuraikan, tetapi salah satu penyakit yang agak aneh, saya lihat Pak Pendeta, yaitu kerasukan. Kalau di bahasa-bahasa orang tua saya, kemasukan, gitu ya, kemasukan ada roh-roh lain. Ya. Sementara seiring perkembangan zaman, ada kaum Kristen rasionalis yang menyatakan bahwa hal itu nggak masuk di akal. Adanya makhluk gaib, terus it doesn't make sense. Sehingga mereka menyebutnya sebagai penyakit
jiwa atau yang disebut sebagai skizofrenia dan beberapa penyakit-penyakit jiwa lainnya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Apakah kita juga sebagai orang Kristen punya misi untuk menyembuhkan orang secara fisik dan kalau dalam case ini menyembuhkan dia dari kerasukan setan. Nah, kalau ada yang kerasukan gitu, Pak Pendeta. Soalnya kan serem juga nih kerasukan. Saya seumur-umur SD, SMP, SMA 3 kali menyaksikan kesurupan, kerasukan gitu dan saya takut. Iya. Maksudnya agak aneh lah gitu, Pak. Iya. Artinya ada para medis dan Iya. para medis ini kan diberikan semacam hikmat oleh Tuhan untuk mengetahui kejiwaan seseorang. Ya, jadi tidak bisa disangkal bahwa manusia berpengetahuan sehingga dia juga boleh mengetahui penyebab dan cara menyembuhkan orang yang ada masalah kejiwaan, ya. Misalnya karena trauma tentang sesuatu, akhirnya dia tidak bisa lihat itu. Tapi ternyata dia lihat terus itu, akhirnya terganggu jiwanya. Ya. Nah, tapi jangan pula juga dilupakan bahwa ada penyakit jiwa ini yang memang oleh karena dia menggadaikan jiwanya kepada setan, bukan? Ada, kita tahu itu ya. Karena begini, jangan pernah tolak realita ini. Ada banyak orang terlalu sibuk memikirkan tentang ini sesuatu yang real, ya, yang artinya bukan sesuatu yang masuk akal. Masuk akalnya dia. Rasio, iya. Masuk akalnya dia, dan akal kita ini kan di bawah. Betul. Sementara kita tahu di dalam pengajaran Alkitab bahwa ada yang namanya dunia lain, ya. Bukan dunia lain, Supernatural being. ada supernatural being, ya, malaikat dan segala macam yang bisa memberikan dampak negatif atau dampak positif kepada manusia, ya. Dan ini sangat luar biasa, ya. Dan ini yang kita perlu sadarkan diri kita, ya, bahwa ada realita itu, ya, yang tidak bisa kita lihat. Tapi keterbatasan kita, ya, kemampuan kita yang terbatas ini boleh juga digunakan. Karena begini, apa yang Ellen White katakan sebagai Christ method alone itu, segala sesuatunya kan itu bermuara, artinya gini, itu memberikan penekanan kepada kita bahwa kita paham orang ini butuhnya apa. Nah, pada waktu itu, ya, banyak orang kesurupan dibawa kepada Yesus. Berarti kebutuhannya apa? Iya, Dilepaskan dari Nah, kita. Apakah ada orang kesurupan sekarang? Gitu kan. Artinya jarang. di antara kita 3 lah. Ya. Oh, tidak ada. Berarti kebutuhan apa? Mungkin kebutuhan dari Pastor Joseph, ini, ya. Iya. Tapi perilaku seolah-olah kesurupan, Pak Wenda. Oh. Jangan, ya. Jadi Bella punya kebutuhan lain. Nah, itu yang kita lihat. Jadi kepada siapa kita pergi, dengan siapa kita berbaur, nah itu yang kita cek, ya. Nah, jangan cari-cari, oke, saya hanya mau melayani untuk orang gila saja atau orang kesurupan. Eksklusif. Ya, akhirnya cari-cari jadinya, kan begitu. Kita tidak, ya. Tuhan bekerja, sama seperti pelajaran kemarin, bahwa Tuhan itu sedang bekerja di hati semua orang. Amin. Di sekeliling kita. Nah, ketika ada orang kesurupan mungkin di antara kita, maka kalau memang Tuhan berkenan, maka kita diberikan kuasa untuk menolong, kan begitu. Jadi harus dipakai frame seperti itu, ya, bahwa ada kebutuhan orang itu dan itu kebutuhannya. Lalu Tuhan pakai kita, ya. Tapi sekarang yang paling penting adalah maukah kita melayani, ya? Melayani dengan cara Yesus melayani, ya. Ada compassion namanya, ada belas kasihan kepada orang itu, ya, untuk membawa berkatlah bagi dia, ya, dalam pelayanan kita. Terima kasih. Baik, untuk aplikasi aja Pak Pendeta, kalau melihat pelayanan Yesus, yang utama itu kita lihat adalah pelayanan firman dan pelayanan secara kesehatan. Yang kena nih para dokter, tenaga medis, dan mungkin juga pelayan-pelayan Tuhan di gereja, seperti pendeta dan beberapa penatua jemaat dan diakon-diakones. Kalau misalnya kita sebagai akuntan, Pak Pendeta, lalu kita sebagai pekerjaan yang di luar dari para medis, ya, dan juga pelayan gereja, itu bagaimana untuk menerapkan pelayanan Yesus ini? Bagaimana supaya bisa melayani seperti Yesus? Ditahan dulu Pak Pendeta, karena waktu kita sudah berkedip-kedip.
Sahabat Muda Hope Channel, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, silakan Pak Pendeta, boleh ditanggapi pertanyaan yang tadi? Ya, sebelum menjawab ya, saya hanya mau ingatkan bahwa jangan pula jadi ada pikiran bahwa, aduh, saya ini akuntan, saya tidak ada bentuk pelayanan, hanya dokter dan perawat yang bisa yang pelayanan ya, sama seperti Yesus. Ya, enggak juga ya. Karena begini, tidak semua ya, kalau menurut catatan Ellen White ya, dalam beberapa buku ya, salah satunya Ministry of Healing ya, Ministry of Healing itu memberikan kepada kita bekal bagaimana menjadi seorang medical missionary ya. Pelayanan penyembuhan ya. Ternyata lebih kepada pencegahan daripada pengobatan dan segala macam ya. Jadi ini ada buku wajib yang harus dibaca bagi mereka. Dan kalau kita masuk kepada ranah misalnya ranah profesi yang lain ya, seperti misalnya akuntan dan segala macam, masing-masing mereka bisa memberikan semacam pelayanan yang sama sebenarnya, asal dasarnya kan, bukan dasarnya, tapi tujuannya kan pelayanan. Ya, pelayanan. Misalnya, seorang akuntan misalnya, lebih banyak ya, anak-anak Unai banyak akuntan ya. Gitu. Lalu setelah apa, bingung, ini pelayanannya bagaimana caranya kan? Ya. Tapi pelayanan itu kan tidak selalu melulu berkutat pada masalah akuntan, masalah pembukuan. Bisa saja pada waktu break time, dalam bahasa kantor coffee break, walaupun tidak pakai coffee kan gitu. Jadi coffee break, kita bikin pelayanan. Ada cara lah, ya ada cara ya. Kita sebagai orang ditempatkan di tempat itu, di kantor itu, ya luar biasa kan. Nah saya mau sharing cerita ya. Dulu saya sering buat perjalanan itu dari Bekasi Timur menuju ke Pondok Indah, Lebak Bulus begitu ya. Jadi kan ada tol TB Simatupang ya. Jadi saya sering lewat dari situ, jalan tol itu, lalu kemudian saya lihat itu gedung-gedung tinggi ya, gedung-gedung tinggi. Saya selalu katakan, Tuhan, saya rindu untuk bikin Bible study di situ, Bible study di situ, Bible study di situ, kan begitu. Lalu coba cari tahu ada nggak orang Advent di situ. Lalu saya beritahukan keinginan saya. Ya. Yang penting bagi saya adalah bukan masalah, karena orang kan susah sekali ya, kadang-kadang pendeta ini jadi agak sedikit kikuk ya. Dia mau bikin Bible study, pasti ujung-ujungnya duit gitu ya. Nah, kita bilang begitu. Tidak, saya sudah cukup. Tapi kami sibuk segala macam. Masa kalian nggak ada jam makan siang? Pasti ada toh. Nah, saya siap mengajar klien pada waktu klien makan. Karena saya sudah makan sebelumnya. Jadi jam 12 itu bukan makan saya, bukan. Jam saya lain, bukan makan di situ. Jadi sih bisa atur. Yang penting saya bisa masuk. Karena ada banyak kantor sekarang kan nggak boleh masuk orang yang lain kan. Iya. Yang penting saya bisa masuk, pakai ID atau apa segala macam, yang penting saya bisa masuk. Jadi klien tidak terbuang waktu. Sambil klien makan siang, ya saya bisa ngajar. Dan ada satu anggota jemaat yang membuat usaha itu ya. Ada beberapa juga yang lain. Saya bisa mengajar di sana. Bible study. Nah itu niatnya kan begitu. Ada banyak kesempatan. Yang penting mau nggak melayani itu saja ya. Nah, dan pendeta dari gereja misioner ke-7 itu di mana saja boleh diminta, dan mereka sangat suka yang seperti itu ya. Nggak perlu mikir-mikir tentang ini biayanya berapa. Oh, nggak begitu kita. Itu pelayanan ya. Dan kita sangat berbahagia ya kalau dapat kesempatan untuk masuk ke kantor lalu memberikan Bible study ya. Iya, luar biasa. Baik. Boleh Saudari Bella, pelajaran kita hari Kamis? Baik. Hari Kamis ini menarik ya, yang terpenting bagi Yesus. Apa sih yang terpenting bagi Yesus? Dan yang terpenting bagi Yesus itu adalah kebutuhan fisik kita pribadi dan juga kebutuhan orang lain. Dan di sini ada 3 perumpamaan yang dijelaskan di Matius 25. Jadi dalam hari Kamis ini berpusat kepada Matius 25. Dan di Matius 25 ini ada 3 perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang 10 gadis bodoh dan bijaksana, lalu ada 10 talenta, dan ada tentang domba dan kambing. Dan di sini diuraikan bahwa yang terpenting bagi Yesus adalah kualitas karakter dari umat-umatnya. Dan di perumpamaan tentang 10 gadis itu menekankan pentingnya
kehidupan yang asli, yang otentik, dan dipenuhi oleh Roh. Lalu yang perumpamaan tentang 10 talenta menggarisbawahi pentingnya untuk setia menggunakan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu perumpamaan tentang domba dan kambing mengungkapkan bahwa kekristenan yang sejati benar-benar melayani kebutuhan mereka yang dibawa Tuhan ke dalam kehidupan kita setiap hari. Dan di sini yang terpenting, yang pertama yaitu kebutuhan fisik. Di mana dalam Alkitab selalu digambarkan bagaimana kondisi fisik manusia. Ada rasa lapar dan haus yang tersembunyi bagi Yesus dalam jiwa umat manusia. Itu kita bisa baca di Yohanes 6. Lalu kita semua adalah orang asing yang merindukan rumah sampai kita menemukan identitas sejati kita di dalam Kristus. Itu di Efesus 2. Lalu kita telanjang secara rohani sampai berpakaian dengan kebenarannya di Wahyu 3. Jadi inilah kebutuhan fisik kita. Ternyata kita telanjang. Ternyata kita itu membutuhkan rumah, merindukan rumah. Dan kita ingin menemukan identitas sejati kita. Lalu ada rasa lapar dan haus. Inilah kebutuhan fisik kita. Dan Yesus ingin membuat kita disembuhkan dengan kebutuhan-kebutuhan kita ini. Karena kita harus ingat bahwa yang terpenting bagi Yesus adalah kualitas karakter kita. Dan inilah untuk kita pribadi. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa dalam perumpamaan domba dan kambing, kita juga diperingatkan untuk memenuhi kebutuhan fisik orang lain. Jadi setelah kebutuhan fisik kita pribadi sudah dicukupkan, kita juga harus memenuhi kebutuhan fisik orang lain. Dan apa itu yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus meminta Tuhan untuk dapat memenuhi kebutuhan jiwa yang terdalam kita. Dan di saat ada undangan dari Tuhan untuk bermitra dengan Tuhan dalam melayani orang-orang di sekitar, kita harus terima. Dan di saat kita melayani orang-orang, bukan hanya kita berpusat pada diri kita sendiri aja, oh kita melayani orang karena ya biar kita terlihat baik. Tidak. Tapi sebenarnya dalam kita melayani orang lain, kita itu menjadi membantu mereka dalam kebutuhan fisik, kebutuhan mental mereka, emosional mereka, dan spiritual orang lain, dan akhirnya mereka tidak kehilangan kesempatan untuk hidup kekal itu. Dan dalam perumpamaan ini, akhirnya mereka yang memberikan hidup mereka untuk sesuatu yang lebih daripada diri mereka sendiri, mereka dipuji oleh Tuhan, dan mereka disambut dalam keabadian. Sementara bagi orang-orang yang egois, yang mengejar agenda mereka sendiri, mereka mengabaikan kebutuhan orang lain, tentu saja mereka akan dihukum sesuai dengan motif mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, luar biasa ya disampaikan oleh Bella bahwa kebutuhan yang terpenting bagi Yesus itu adalah jauh lebih dalam dan jauh lebih luas apabila kita melihat kepada Yesus. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama dengan kami dalam diskusi Sekolah Sabat untuk hari Jumat dan sekaligus kesimpulan. Pak Pendeta Pakpahan. Ya, mari kita mulai dengan tulisan yang diilhami ini ya, Ellen G. White. Coba perhatikan kata-katanya ini. Banyak yang tak beriman kepada Allah. Dan bukan hanya kepada Allah, telah juga kehilangan keyakinan kepada manusia. Karena manusia itu hanya kepentingan dirinya saja, kan begitu. Lalu Allah tidak peduli lagi. Ya. Tapi dalam pelayanan untuk memperkenalkan mereka kepada Yesus, ada satu cara tetap. Ada satu jalan yang masih terbuka lebar ya. Mereka itu menghargai tindakan simpati dan pertolongan. Jadi kita datang melayani, bukan hanya bawa roti hidup, tapi bawa juga roti, bukan, di sini nggak roti ya, nasi ya, nasi padang, atau nasi gudeg ya, atau segala macam ya. Jadi bawa itu, tapi harus pas ya, jangan pulanya ada orang bawa nasi gudeg, padahal orang itu nggak, ini apa. Tapi jangan pula jadi ada seperti
seperti pernyataannya. Dan ini seringkali membuat kita jadi susah ya. Karena dibuat semacam slogan kritik mengatakan bahwa Kristen ini modalnya hanya ikan teri dan beras. Nah, itu sangat menyakitkan memang ya. Kita tidak ada maksud yang lain-lain. Maksud kita yang sebenarnya adalah bahwa agar orang tahu dulu ini Yesus Kristus. Dan kita tidak memaksa karena kita adalah agama yang berprinsip kepada prinsip kasih Tuhan, tidak memaksa. Iya, betul. Tidak ada paksa-paksa. Walaupun ada juga orang maksain diri ya, paksain diri, paksa juga orang lain ya. Tapi kita berusaha untuk tidak lakukan seperti itu. Hanya inilah yang terjadi. Seringkali harus muncul materi pertama adalah untuk membuka pikiran orang itu agar mereka tahu bahwa kita peduli sama mereka. Ya. Lalu kemudian kita sampaikan kepada Yesus. Ya syukur kalau ada orang memang, saya tidak butuh yang lain-lain. Saya hanya mau tahu. Coba ceritakan kepada saya Yesusmu itu seperti apa. Ini sama seperti slogan, uang bukanlah segalanya. Bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang, Pak Pendeta. Lalu satu lagi nih sebelum berakhir ya. Lalu begini, pelayanan yang tak mementingkan diri dari Yesus membukai hati. Lalu apa lagi? Menghancurkan tembok prejudis. Dan yang terakhir, menciptakan penerimaan terhadap Injil. Dan bukankah ini memang yang perlu kita contohi ya? Pelayanan yang tak mementingkan diri. Bukankah ada juga pelayanan yang untuk mementingkan diri? Ada. Supaya ada nama saya. Walaupun ada nama Tuhan, tapi CS-nya siapa? Besar-besarin. CS-nya adalah saya, ya kan? Atau klub saya, organisasi saya, jemaat saya. Ya, ada kreditnya ya. Tapi ini tidak mementingkan diri. Dia lebih peduli kepada kepentingan orang daripada, ya tadi Pastor Joseph sudah bilang ya, daripada kepentingan dirinya sendiri. Berarti di gereja, Pastor, kita harus hati-hati dalam ucapan terima kasih. Iya. Karena sering ada sisipan-sisipan kayak menjadi melebih-lebihkan akhirnya ya Pak Pendeta ya. Menyesatkan. Iya, tapi memang seperti yang Bella tadi sampaikan dalam pelajaran sebelumnya bahwa kita menyampaikan sesuatu ya dengan apresiasi. Tadi ada bahasa apresiasi. Apresiasi, betul. Rasul Paulus juga mengatakan ya, janganlah perkataanmu itu hambar. Puji juga kadang hambar, tapi ada pujian yang memang benar, tepat waktu, Betul. dan hasil observasi. Yeah. Tapi hati-hati menggunakannya karena banyak juga orang yang pada akhirnya tadinya dia bagus, tapi karena makan puji, aduh jadi kacau, bikin rusuh jadi di gereja kan makan puji. Ini bahaya juga. Hati-hati memuji ya. Betul Pak Pendeta. Ya. Setiap segmen saya memuji nih ya. Bukan ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Pendeta atas ulasan dan juga sekaligus boleh disampaikan. Saya terima kasihnya. langsung praktek ya. Baik, kita harus mengakhiri segmen ini. Begitu banyak kerinduan jemaat Tuhan, bagaimana sih melayani seperti Yesus? Tentu, melayani seperti Yesus itu perlu perhatian yang khusus. Karena melayani bukanlah kesempatan, tetapi sebuah keharusan. Kita akan berpisah, namun kita akan kembali lagi, berjumpa lagi dalam episode-episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.